Shalom Voltagers. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Perkenalkan, saya dengan Alessia. Dan saya dengan Kenzo. Kami mau menyampaikan beberapa pengumuman hari ini sebelum kita memulai ibadah. Nah, pertama, bagi kalian semua yang belum pernah mengikuti ibadah bersama kami mau sambut kalian. 1, 2, 3. Welcome home. Nah, info pertama yang Kenzo bakal kasih tahu adalah CG Kids. CG Kids adalah connect group yang spesial untuk kids seumur-umur kita. Dan isinya tuh banyak banget, yaitu kita bisa menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan sharing, mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kita bisa main games loh. Wow, keren banget. Yeah. By the way, Alessia juga punya beberapa info buat kalian semua. Nah, buat kalian semua yang rindu untuk dibaptis, baptisan diadakan setiap minggu selesai ibadah Voltage. Jadi buat teman-teman semua yang rindu untuk dibaptis dan pengen untuk dibaptis, kalian bisa mendaftarkan diri kalian ke kakak-kakak yang mengundang kalian. Nah, teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami dapat berkumpul, beribadah bersama. Tuhan, kami mau beribadah Tuhan. Urapi hati kami lagi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau memasuki hadirat-Mu lebih lagi. Kami tidak mau hanya mendengar saja firman-Mu, tapi kami juga mau melakukannya Tuhan. Terima kasih, berkati kami Tuhan. Berkati apa yang akan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Teman-teman siap untuk memuji Tuhan ya? Yuk, kita tepuk tangan sama-sama ya. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Yes.
kita nyanyikan sama-sama yuk. Besar anugerahmu Yes God, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Kan hidup baru kau beri. Kau tahu barataku jadi apa? Jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Dan kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, dan ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku, dan hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Yes. Semua siap? Kita mau angkat suara untuk Tuhan ya. Katakan sama-sama yuk. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Yes God, kau berikan hidupku bagimu, oh bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku, dan hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Siap untuk melompat buat Tuhan ya. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan berikan bagiku, dan hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Teman-teman, siap untuk berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita mau berikan lebih lagi. Kita nggak mau kasih setengah-setengah. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Yes, sama-sama tepuk tangan yuk di atas kepala. Yes. Amin Tuhan. Hanya bagimu, katakan sama-sama. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi siapa? Kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Katakan sama-sama. Segalanya ku beri yang terbaik.
selamanya. Kami berikan hidup kami Tuhan, kini ku bawa kepadamu. Hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Siap berikan yang terbaik buat Tuhan, yang kita melompat. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Yes God, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar pagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Katakan ku beri segalanya. Sekali lagi ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Oh, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidup kami, yes God, bersinar pagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oke, kakak punya gerakan, diikutin ya. Ke kanan dulu. Yes. Oke. Oke, oke. Oke. Sekarang sambil nyanyi yuk, sambil nyanyi, sambil nyanyi. Pa pa para, pa para para, pa pa para. Sekali lagi ya. Go. Pa pa para, pa para para, pa pa para. Sekali lagi yuk. Pa pa para, pa para para, pa pa para. Katakan sama-sama. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Yes God, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidup kami, oh yes God, bersinar pagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya. Let's show. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, dan hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar pagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Katakan ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Yes God. Haleluya, berikan sorak-sorak buat Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Teman-teman dimanapun kalian berada, kita siapkan, pertahankan posisi yang terbaik. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi melalui penyembahan kita. Yes, God. Kami berikan hidup kami Tuhan Yesus. Before you, oh Lord.
sama-sama ya. Things that unseen. Things in the past. Things that unseen. Lord, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, Lord, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. We say it again, and Lord, we offer you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, Lord, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, we offer you my life. I offer you my days, Lord. We offer you my heart, my soul, my mind, Jesus. Be lifted high, Jesus. Be lifted high. Angkat suaramu, pujilah dan sembahlah-Mu. Berkuasalah di bumi dan di surga. Oh Allahku, oh Rajaku, Tuhan ini hidup kami persembahkan padamu. Biarlah harum kau dapati persembahanku. We lift you high, we lifted highest. Teman-teman, kita nyanyikan sekali lagi ya sebagai doa kita. Kita katakan sama-sama. Lord, I offer my life to you. Everything semua yang pernah kami alami Tuhan, masa lalu kami, masa depan kami, use it for your glory, God. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lebih dalam lagi kita sembah Tuhan. We offer you our life. Lord, I offer my life to you. Everything
Mari katakan, Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, yes, God. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Once again, say, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. I offer my life to you. Everything I've been use it for your glory, God. Lord, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life as a pleasing sacrifice. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas perkenan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan pada waktu ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau diajar. Dan bukan hanya sekedar diajar, kami mau juga dituntun, ditolong, dibantu oleh Tuhan untuk kami melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami siapkan hati, posisi dan telinga kami untuk kami diajar oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya Voltagers. Sungguh sangat bersuka cita bisa berjumpa secara online bersama dengan teman-teman Voltagers yang ada. Happy Sunday. Dan mari teman-teman bisa siapkan Alkitabnya karena kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Hari ini Kak Chan memberikan tema yaitu Holiness Leads to Happiness. Kekudusan menuntun atau memimpin kita kepada kebahagiaan atau sukacita. Kekudusan itu berasal dari kata kudus, teman-teman. Dan kata kudus itu adalah sifat. Dan arti dari kata kudus adalah dikhususkan atau dipisahkan untuk tujuan yang mulia, ya, untuk maksud yang mulia. Nah, teman-teman bisa buka Alkitabnya. Kita sama-sama buka Alkitabnya di Roma pasal yang ketiga. Pastikan teman-teman sudah menyediakan Alkitab dan juga catatan ya, supaya teman-teman bisa mencatat setiap rema firman Tuhan dan poin-poin yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Kaca nanti akan memberitahukan, akan mengajarkan apa sih kekudusan dan bagaimana caranya kita ini menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah, teman-teman sudah buka ya di Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Kak Chan akan bacakan dan teman-teman bisa memperhatikan di Alkitab teman-teman semuanya. Firman Tuhan berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kita semua ini adalah ciptaan Tuhan
Ya, kita ini diciptakan dengan tujuan yang mulia. Awalnya kita diciptakan untuk tujuan yang mulia, tetapi karena dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, akhirnya manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Ya, maksudnya di mana Kak Chan? Kemuliaan Allah artinya tujuan yang mulia, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan, itu akhirnya kita tidak bisa menggenapinya karena ada dosa yang menghambat. Bahkan gambar dan rupa Allah juga di dalam kehidupan kita jadi rusak karena dosa. Oleh karena itu di ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan darah Kristus Yesus. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan juga gak membuang kita. Tuhan juga gak memusnahkan kita. Karena kamu telah berbuat dosa, kamu disingkirkan dari hadirat Tuhan. Kamu dibuang atau dilenyapkan langsung. Tidak. Tetapi Tuhan datang ke dalam dunia melalui penebusan darah Kristus Yesus. Kita semuanya dibenarkan. Kita semuanya disucikan dan dikuduskan kembali. Kak Chan punya sebuah ilustrasi. Semoga ini bisa membantu setiap teman-teman untuk mengerti. Mari Kak Chan siapkan properti ilustrasinya. Oke, teman-teman bisa memperhatikan ya. Ya, di depan Kak Chan ini ada sebuah gelas ya. Gelas ini kotor. Nah, teman-teman tahu gelas ini dibuat untuk menjadi wadah supaya kita bisa minum air. Nah, kalau gelas ini kotor, bagaimana caranya kita mau isi air lalu kita minum? Pastikan kita nggak mungkin mau minum di gelas yang kotor. Apa yang harus dilakukan? Apakah gelas ini kita buang, lalu beli yang baru? Terus kalau yang baru kotor lagi, dibuang lagi, dibeli lagi yang baru? Nggak mungkin seperti itu. Apa yang dilakukan padahal gelasnya masih bagus? Ya, nggak pecah, nggak retak. Kalau kotor begini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita membersihkan. Ya, Kak Chan bersihkan gelas ini, gelas yang kotor. Oke, bentar ya. Oke, Kak Chan bersihkan gelas yang kotor ini supaya gelas yang kotor ini bisa dipakai untuk dipakai minum. Ya, karena pastinya setiap teman-teman Kak Chan juga gak bakal minum di gelas yang kotor. Ya, gelas itu harus dibersihkan dulu, dicuci dulu pakai sabun. Ya, sampai gelasnya ini bisa kembali jadi bersih. Ya, bersih seperti semula. Ketika mungkin baru pertama kali beli, ya gelasnya bersih kayak gitu ya. Bentar ya, sabar ya teman-teman. Kak Chan bersihkan gelasnya. Dan gelasnya sudah kembali bersih. Ya, gelas ini siap untuk digunakan, bisa diisi air untuk kita bisa pakai minum. Nah, kalau bersih gini kan pasti kita taruh air dan kita bisa pakai minum. Kalau kotor tadi kita nggak mungkin mau minum. Ya, nah ketika gelas ini yang tadi kotor, dia nggak bisa berfungsi. Tapi ketika gelas ini menjadi bersih kembali, ya gelas ini bisa berfungsi sebagaimana fungsinya dari awal, yaitu sebagai wadah untuk kita bisa minum, teman-teman. Nah, begitu juga kita sebagai orang-orang yang diciptakan Tuhan, awalnya kita ini adalah orang-orang yang berdosa, sama kayak tadi gelas ini ya yang sebelumnya kotor. Kayak gitu, kotor, tetapi Tuhan datang ke dalam dunia menebus dosa kita itu dibersihkan. Sama seperti tadi gelas ini dibersihkan sampai bersih. Sampai bersih agar tujuan gelas ini bisa dipakai kembali, bisa berguna kembali, nggak dibuang, nggak dihancurkan juga, tetapi dibersihkan. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita orang berdosa, Tuhan nggak buang kita.
Tuhan datang ke dalam dunia menebus dosa kita, supaya apa yang menjadi tujuan Tuhan dari awal, yaitu tujuan yang mulia bagi kita semuanya, itu kembali lagi dan kita bisa menggenapi apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, ketika Tuhan sudah datang ke dalam dunia menebus dosa kita, kita ini dikuduskan, kita ini disucikan kembali ya, dari orang yang berdosa yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang gak punya tujuan hidup ya, menjadi orang yang memiliki hidup yang baru, yang memiliki harapan yang baru ya, sehingga tujuan dan kehendak Tuhan itu bisa tergenapi melalui hidup kita. Nah, teman-teman, ketika Tuhan sudah menguduskan kita kan sudah jadi kudus nih, kita sudah dikuduskan untuk maksud tertentu, maksud yang mulia, yaitu tujuan Tuhan. Tetapi teman-teman, bukan berarti kita menjadi kebal akan dosa. Ya, kita sudah dikuduskan, tapi bukan berarti kita sudah kebal akan dosa. Oh, saya nggak bakal jatuh lagi. Saya sudah percaya Tuhan. Saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya sudah setiap hari berdoa saat teduh. Saya nggak bakal jatuh dalam dosa lagi. Kalau teman-teman ada sekelompok orang yang berbuat dosa, mungkin kata-katanya kasar, cara permainannya kasar, kita sengaja nimbrung di situ. Enggak, saya enggak bakal terpengaruh kok, enggak bakal, tenang aja, enggak bakal terpengaruh. Ya, kita diam aja di situ. Percayalah, lama kelamaan kita pun akan terpengaruh. Ingat, kita dikuduskan bukan berarti kita menjadi kebal akan dosa, atau artinya kita enggak bakal jatuh lagi. Enggak. Selama kita hidup di dalam dunia, dosa akan terus menerus menggoda manusia. Ya, kita akan terus tergoda untuk melakukan dosa. Oleh karena itu, setelah kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita harus menjaga kekudusan itu dengan sengaja. Sama-sama katakan dengan kakak, menjaga kekudusan dengan sengaja. Ya, seperti kalau kita pakai baju putih nih, ya, anggap ini Kak Chan pakai jas yang putih. Kalau kita pakai baju putih, oh dalamnya putih ya. Kalau kita pakai baju putih, kita nggak mungkin sembarangan sandar di tembok. Kita pasti perhatikan, tembok itu kotor nggak ya? Tembok itu ada nodanya enggak ya? Atau kita enggak bakal sembarang sandar di meja seperti ini. Kita pasti perhatikan, mejanya ini bersih enggak ya? Nanti kalau saya sandar, atau kalau saya sandar di meja, sandar di tembok, dan terus ternyata temboknya kotor, bajuku nanti juga ikutan kotor. Nah, seperti itu. Sama seperti halnya kita menjaga baju kita yang putih tetap bersih, begitu juga kita harus menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, nah, bagaimana sih caranya kita menjaga kekudusan? Kita belajar dulu deh dari salah satu cerita Alkitab. Kita sama-sama buka di Yosua pasal 7. Yosua pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Teman-teman bisa buka ya, Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Di situ judulnya, perikopnya yaitu dosa dan hukuman akan. Nah, kalau teman-teman baca di pasal yang ke-6, baca pasal sebelumnya, di situ judulnya tentang jatuhnya Yeriko. Ya, kita tahu bersama ya, tembok Yeriko runtuh ketika bangsa Israel ya memuji Tuhan, bersorak-sorai sebanyak 13 kali. Kayak kita tahu ceritanya ini, teman-teman, sudah sering kita dengar. Nah, ketika tembok itu runtuh, teman-teman, Kak Chan akan ceritakan aja, teman-teman bisa sambil perhatikan ayatnya. Ketika tembok itu runtuh, Yosua mengarahkan, memberitahukan kepada semua bangsa Israel. Kak Chan akan baca di Yosua pasal 6 ayat yang ke-18. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sana ya, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Yosua pasal 6 ayat yang ke-18 berkata demikian. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat yang ke-19, Kak Chan lanjut baca. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan.
Nah, teman-teman perhatikan ada barang-barang yang dari jarahan dari Yeriko itu ada beberapa yang dikhususkan dan gak boleh diambil. Tapi kita lihat di ayat yang ketujuh, di pasal yang ketujuh, di ayat yang pertama, di sini dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kalau teman-teman baca sampai di ayat yang ke-26 akan mencuri apa yang seharusnya tidak boleh diambil, apa yang seharusnya dikhususkan, apa yang seharusnya ditahan, gak boleh diambil tetapi akan melanggarnya. Dari bacaan Alkitab yang kita baca ini teman-teman, yang nanti teman-teman bisa baca juga di rumah masing-masing, Kacan belajar sesuatu, belajar beberapa poin ya. Nah, ketika bangsa Israel bersorak-sorai ya, pas yang ke-13 kali nih ya, bangsa Israel bersorak-sorai di ayat yang Kacan baca di ayat ke-15 pasal 6 ayat yang ke-15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Jadi bukan hanya imam aja yang bersorak-sorai, tetapi Yosua mengajak bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Itu bangsa Israel, bukankah di dalamnya ada Akan? Mudah bagi kita ketika kita hidup cinta mula-mula kepada Tuhan ya, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pertama kalinya kita dijamah, kita dilawat, atau kita mengalami lawatan Roh Kudus, atau kita memberikan diri kita dibaptis, kita mudah banget, gampang banget untuk kita itu hidup benar-benar takut akan Tuhan, menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita benar-benar jaga hidup kita jaga hidup kita supaya kita nggak jatuh dalam doa. Kita setiap hari baca firman, berdoa sangat mudah ketika di awal. Tapi ketika sudah mulai berjalan seiringnya waktu, ya, lama-kelamaan akan ada tantangan-tantangan yang lain. Lihat, Akan itu awalnya ikut juga dengan bangsa Israel bersorak-sorai, tapi ketika dia melihat barang yang dia inginkan, dia tergoda untuk mengambilnya. Kak Chan bacakan ya di pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Akan yang awalnya ikut sama bangsa Israel bersorak-sorai, tapi ketika dia melihat ada sesuatu yang dia inginkan, barang yang dia inginkan, dia tergoda. Artinya nggak menjamin, teman-teman. Kita ini kebal akan dosa. Sedekat kita apapun dengan Tuhan, kita tidak kebal dengan dosa. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati, perlu pengendalian diri. Jangan sampai apa yang kita inginkan, yang kita mau, yang kita inginkan, kita itu mau ambil walaupun dengan cara yang salah. Kita tergoda untuk melakukan dosa. Dan tahulah teman-teman, kalau teman-teman baca, awalnya nih bangsa Israel menang melawan Yeriko, jatuhnya Yeriko. Tetapi ketika ada salah satu dari mereka berbuat dosa, ya, ketika mereka melawan Ai yang seharusnya mereka menang, mereka jadi kalah. Mereka jadi kalah. Sampai akhirnya Yosua berkata kepada Tuhan, kenapa harus seperti ini? Dan Tuhan membukakan itu kepada Yosua, bahwa mereka telah berbuat dosa. Dan akhirnya kedapatanlah Akan yang melakukan dosa itu. Nah, dari cerita ini kita sama-sama belajar. Dosa itu akan selalu membawa masalah di dalam kehidupan kita, teman-teman. Gak pernah itu dosa membawa berkat dalam kehidupan kita.
Gak pernah dosa itu membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Malahan damai sejahtera dan sukacita itu bisa hilang begitu saja ketika kita jatuh dalam dosa. Masalahnya tidak harus kita tanggung, harusnya yang kita tidak perlu tanggung, kita harus jadi tanggung, kita harus jalani ketika kita jatuh dalam dosa. Tetapi sebaliknya ketika kita menjaga hidup kita tetap kudus, maka berkatlah yang akan datang. Damai sejahtera, sukacita dalam hati kita. Kita pilih yang mana sih teman-teman? Kita mau ada terus masalah dalam kehidupan kita, atau kita mau damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita? Tapi bukan berarti kalau kita hidup benar gak ada masalah, tetap ada masalah yang harus kita lewati, ya. Tetapi di dalamnya hati kita tenang, damai sejahtera. Tapi kalau kita melakukan dosa, apakah ada masalah? Ada masalah juga. Tapi masalahnya tidak harus kita tanggung, kita jadi tanggung gitu loh. Masalahnya sebenarnya nggak berguna untuk kita, nggak berguna untuk membangun hidup kita. Tapi kita harus lakukan itu. Jangan sampai masalah yang datang itu dalam kehidupan kita karena dosa. Ya. Lihat perbedaannya ketika dosa kita jatuh dalam dosa dan ketika kita menjaga kekudusan, lihat perbedaannya. Kita mau pilih yang mana? Hidup dalam dosa atau kita berusaha menjaga kekudusan? Menjaga kekudusan janganlah menjadi sebuah beban yang sangat berat, teman-teman. Teman-teman tidak akan menjadikan menjaga kekudusan itu sebagai beban yang berat ketika teman-teman tahu kekudusan itu membawa kita kepada berkat. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita jaga, kita baca Alkitab setiap hari, kita jaga pergaulan kita jaga hidup kita supaya nggak jatuh dalam dosa, itu tidak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Itu akan membawa kita kepada berkat, itu akan membawa kita kepada damai sejahtera, itu akan membawa kita kepada sukacita, teman-teman. Ya, jadi apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman rajin ibadah, tidak ikutan pergaulan yang salah, rajin baca firman, jadi berbeda dari teman-teman yang lain. Tidak ada yang sia-sia, gak ada yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana ya dengan menjaga kekudusan dengan sengaja? Itu caranya gimana? Yang pertama, jangan menyembunyikan dosa. Kak Chan punya sebuah ilustrasi ya supaya teman-teman bisa mengerti. Nah, yang pertama ingat, jangan menyembunyikan dosa. Siapa sih yang gak pernah berdosa? Semua orang pasti pernah berdosa. Bahkan orang yang sudah melayani, yang sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti pernah melakukan dosa dan pernah melakukan kesalahan. Tetapi teman-teman, ketika kita melakukan dosa, jangan kita simpan atau sembunyikan itu, teman-teman. Ya, karena akan ada perasaan bersalah, perasaan yang tidak enak di dalam hati kita, yang Kak Chan bisa katakan damai sejahtera dan sukacita itu hilang dari hidup kita ketika kita menyembunyikan dosa. Kak Chan punya sebuah ilustrasi. Kak Chan punya tas, ya, tasnya ini kosong ya. Kak Chan bukan mau sulap ya, ini ilustrasi aja. Nah, Kak Chan punya tas, Kak Chan punya barang-barang, ya, ada batu, terus ada juga tempat pensil, kayak gitu. Nah, ketika tas ini kosong, Kak Chan bawa tas ini kemana-mana, ya, enak gitu loh, enteng, ya, kemana-mana enteng, ringan karena nggak ada beban. Tetapi ketika Kak Chan memasukkan batu ke dalam tasnya Kak Chan, ya, batu ini melambangkan dosa. Ya, ketika Kak Chan melakukan dosa apa? Dosa A, Kak Chan masukkan, Kak Chan pegang nih, ya, Kak Chan nggak lepas, nggak buang, Kak Chan malah masukkan ke dalam tas. Dosa apa lagi? Dosa B, masukkan lagi ke dalam tas, nggak dibuang, ya, nggak dilepaskan, pegang lagi dosa, jatuh lagi dalam dosa, nggak dilepaskan lagi, ya, ditaruh lagi di dalam tas, pegang terus, seterusnya sampai macam-macam dosa lah yang sudah kita lakukan, kita simpan itu. Ya, nah ketika kita simpan itu, kita taruh dalam tas, orang-orang mungkin nggak lihat apa isinya di dalam. Orang-orang mungkin kira ini adalah buku, ada tempat pensil di dalamnya, ya. Orang-orang nggak lihat, kita sendiri yang tahu di dalam ini ada batu. Dan ketika kita bawa tas ini yang berisi batu, awalnya kita jalan
Rasanya enteng aja kok, nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa yang terjadi, tapi kelamaan kok rasanya berat ya. Rasanya mau melangkah satu langkah lagi kok berat ya. Mau lakukan ini itu kok rasanya terbatas. Karena apa? Ada beban yang berat yang tidak harus dibawa. Kita bawa itu kemana-mana, kita nggak mau lepaskan sehingga kita mau menolong orang lain terbatas. Berat, saya nggak bisa bergerak terlalu bebas. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita jadinya nggak bisa melayani dengan leluasa, nggak bisa melayani dengan bebas karena ada beban dosa yang dibawa. Kita merasa terintimidasi, merasa perasaan bersalah. Kita bawa itu lama-kelamaan, kita jadi heran. Kok ini sakit ya? Kok ini sakit ya? Kok saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, badan kok semuanya sakit? Karena apa? Karena batu di dalam tas ini yang dibawa terus-menerus, tidak mau dilepaskan, tidak mau dibuang. Itu kalau kita sembunyikan dosa itu sama, kita bawa beban di dalam kehidupan kita. Orang lain mungkin gak bisa lihat dosa yang kita sembunyikan, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi ingatlah, ketika kita terus menyembunyikan dosa, mungkin manusia gak tahu. Mungkin papa mama, pemimpin rohani, kakak-kakak CGL nggak tahu apa yang kita lakukan, teman-teman. Tapi ingat, Tuhan tahu, dan dosa akan membawa dampak. Ya, kita mungkin bisa terlihat fine-fine aja, tetapi suatu hari mungkin orang tua dan pemimpin rohani akan melihat, kok ada sesuatu yang salah ya? Kok anak ini nggak seceria dulu ya melayani Tuhan? Kok anak ini berubah ya? Dulu yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ikut CG, kok berubah ya? Ada apa? Makanya gak heran biasa kalau ada kakak CGL nanya, kamu kenapa? Ada orang tua di rumah, papa mama nanya, kamu kenapa? Di situ mungkin kita akan cerita, oh iya saya jatuh dalam dosa. Ya, saya habis lakukan dosa ini dan saya terikat. Teman-teman, jangan tunggu ditanya dulu. Karena kalau kita tunggu ditanya dulu, kita gak tahu sudah seberapa lama kita bawa beban yang berat ini. Gak enak. Kak Chan gak kasih berat sekali ya, ini anggap ini berat yang Kak Chan gendong. Gak enak kita bawa beban yang berat kemana-mana dengan waktu yang lama. Kenapa kita gak cepat-cepat aja? Ya, Kak Chan keluarkan kembali lagi batunya ya. Kenapa nggak cepat-cepat aja ketika kita mungkin jatuh dalam dosa? Kita tahu kita sedang jatuh dalam dosa. Kenapa kita nggak cepat-cepat aja? Kita taruh, buang itu. Jangan kita simpan lagi. Jangan kita lakukan lagi, simpan lagi. Tapi cepat-cepatlah buang. Supaya jangan sampai kita membawa beban yang tidak harus kita bawa, teman-teman. Tas ini fungsinya harus diisi dengan barang-barang yang berguna seperti tempat pensil, seperti handphone, seperti botol minum, ya, seperti Alkitab. Kak Chan nggak masukin ya, mau khotbah ya. Nah, itu hal yang berguna yang harus kita bawa. Seharusnya hidup kita itu dipenuhi dengan beban yang berguna ya, berguna bagi orang lain, membangun diri kita sendiri. Jangan sampai kita membawa beban yang malam, membuat kita tuh semakin jauh dari Tuhan, menjatuhkan kita. Itu rasanya nggak enak, teman-teman. Oleh karena itu kita jangan sembunyikan dosa. Sama-sama pegang dadanya dan katakan seperti ini, saya nggak mau menyembunyikan dosa. Menyembunyikan dosa itu tidak enak. Ya, itu hanya akan membawa kita, itu hanya akan membuat kita itu merasa nggak damai sejahtera. Kita mau melayani Tuhan terbatas. Ada perasaan bersalah terus yang menyerang, yang serang hati kita. Kamu tadi sudah berbuat dosa, terus mau melayani di sini. Kamu yakin? Akan ada perasaan-perasaan bersalah seperti itu ketika kita menyembunyikan dosa. Makanya kenapa kita harus datang kepada Tuhan. Akui itu, maka Tuhan setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Ingat teman-teman, kita bisa menyimpan dosa kita sehebat dan sepintar apapun dari manusia, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang kita lakukan. Bahkan ketika tidak ada orang-orang yang melihat, bahkan Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Tuhan Maha tahu. Terus yang kedua, bagaimana caranya menjaga kekudusan? Yang kedua adalah bijaksanalah dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ingat ya, bijaksanalah dengan apa yang kita lihat dan dengan apa yang kita
dengar. Kita nggak bisa menghalangi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, karena memang mata kita gunanya untuk melihat, telinga kita gunanya untuk mendengar. Apa yang kita lihat kita nggak bisa halangi itu, ya. Nah, apalagi zaman sekarang begitu banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dari sosial media, ya, dari macam-macam media yang lain lah. Banyak tahu itu baik, tapi nggak semua yang kita tahu itu benar, teman-teman. Oleh karena itu kita perlu bijaksana dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jangan sampai seperti Akan, dia melihat barang-barang yang dia inginkan, itu nggak bisa mengontrol hatinya, ya. Dia nggak bisa jaga, dia nggak bisa mengendalikan diri, dia ambil itu, dia curi itu, karena dia melihat ada barang yang dia inginkan dan itu menguasai hatinya sehingga dia melakukan apa yang salah demi mendapatkan barang yang dia inginkan. Ya, ingat ya, sekali lagi kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di depan mata kita. Kita juga nggak bisa kontrol apa yang kita dengarkan, suara-suara, informasi dan lain sebagainya. Tapi ingat, nggak semua yang kita lihat dan nggak semua yang kita dengar itu benar. Oleh karena itu kita perlu filter supaya kita menjadi anak muda yang bijaksana. Filternya lewat apa sih, Kak Chan? Yang pertama, filternya yaitu lewat firman Tuhan. Sama-sama katakan firman Tuhan. Kita buka di Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Sudah dapat ya, teman-teman? Di sini firman Tuhan berkata demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi filter yang pertama adalah kembali, paling utama ya ini, kata Tuhan melalui Alkitab. Oleh karena itu Alkitab itu perlu dibaca setiap hari, supaya kita semakin berhikmat, semakin bijaksana. Kita bisa tahu apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu benar atau enggak. Ini loh filter yang paling tepat, yaitu firman Tuhan. Alkitabmu dibaca, teman-teman. Puji Tuhan, saat ini ya, sekarang ini Eagle Kids punya devotion yang setiap hari dikirimkan, yang ada di aplikasi GMS. Teman-teman bisa saat teduh, bisa baca Alkitab lewat renungan yang ada di aplikasi itu. Ya, sudah sangat mudah, sudah sangat membantu setiap teman-teman. Kalau teman-teman bingung mau baca yang mana, mau baca dari mana, ya, Eagle Kids sudah menyediakan devotion untuk teman-teman. Satu kerinduan kami yaitu melihat teman-teman semuanya itu semakin dekat dengan Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, jadi Alkitab itu dibaca ya, teman-teman, karena lewat inilah kita bisa tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Terus yang kedua, filter yang kedua yaitu lewat nasihat orang tua dan pemimpin rohani. Nah, pemimpin rohani dan orang tua yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita itu adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pilih untuk menjaga hidup kita. Karena ketika orang tua dan pemimpin rohani, kakak-kakak CGL menasehati kita, nggak mungkin kan mereka mengarahkan ke arah yang salah. Mereka rindu melihat anak-anaknya, ya, papa mama pasti rindu melihat anak-anak itu semakin bertumbuh baik, semakin bertumbuh takut akan Tuhan. Begitu pula juga dengan pemimpin rohani. Oleh karena itu mereka tidak mungkin mengarahkan ke arah yang salah. Jadi teman-teman, sering-seringlah cerita, terbukalah kepada papa dan mama dan juga kepada pemimpin rohani. Kalau teman-teman mendapatkan informasi dari sosial media yang ada dan teman-teman bingung ini benar atau enggak, ya, teman-teman bisa tanya itu, cerita itu kepada orang tua. Jangan cerita kepada orang yang salah, yang malah semakin menjebak kita untuk ikuti apa yang kita lihat, padahal sebenarnya yang kita lihat itu enggak benar. Orang tua dan pemimpin rohani pasti jaga, pasti nggak mau kita itu salah langkah. Terbukalah, ceritalah kepada mereka apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Bahkan mungkin kalau ada masalah, cerita, terbukalah. Sejauh mana kita terbuka sama papa dan mama dan orang pemimpin rohani, sejauh itu juga mereka bisa menjaga hidup kita. Ya, itu teman-teman. Nah, Kak Chan teringat dengan satu ayat di 1 Korintus. Teman-teman bisa buka di 1 Korintus. Satu Korintus pasal yang ke-7.
Ya, teman-teman bisa buka 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-35. Kalau teman-teman baca, Korintus ini adalah surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Di sini isinya banyak-banyak pesan juga ya, banyak nasihat juga dari Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Kak Chan tertarik dengan ayat yang ke-35 berkata demikian. Ya, Kak Chan akan bacakan, teman-teman bisa perhatikan Alkitabnya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi setiap nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus tujuannya cuma satu, bukan untuk menghalang-halangi atau untuk membatasi mereka, tapi tujuannya Paulus ini loh, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi setiap nasihat dari orang tua, dari pemimpin rohani, tujuannya supaya kita ini melakukan apa yang baik dan benar, dan supaya ketika kita melayani Tuhan tidak ada gangguan, tidak ada perasaan bersalah, kita free, bebas melayani Tuhan. Itu loh guna dari nasihat yang kita dengarkan dari orang tua dan pemimpin rohani. Jangan menganggap mereka terlalu cerewet lah, terlalu banyak ininya, marah-marah terus. Enggak, nasihat tujuannya ini supaya kita melakukan apa yang baik dan benar dan kita bisa melayani Tuhan tanpa gangguan. Kak Chan sangat diberkati dengan kata-kata Paulus ini kepada jemaatnya di Korintus ya. Jadi seringlah cerita, terbukalah kepada orang tua dan pemimpin rohani. Ingat, sejauh mana kita terbuka, sejauh itu juga mereka bisa menjaga kehidupan kita. Ya, teman-teman. Nah, terakhir, kenapa sih kita harus hidup kudus? Karena di dalam kekudusan, ya, ketika kita hidup kudus, rencana Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Ya. Terus yang kedua, kenapa kita harus hidup kudus? Agar kita terbebas dari intimidasi iblis. Kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengintimidasi kita dan menjatuhkan kita, apalagi membuat kita jauh dari Tuhan. Gak ada, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Oleh karena itu kita harus jaga kekudusan dengan sengaja. Yang ketiga, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan lebih mengenal pribadi Tuhan dan semakin mengenal apa yang menjadi isi hatinya. Bukankah dari itu semua itu adalah berkat bagi kita? Rencana Tuhan yang mulia tergenapi lewat hidup kita. Kita terbebas dari intimidasi iblis. Kita nggak berikan iblis kesempatan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dan berkat yang ketiga, kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita dekat dengan pribadinya dan lebih mengerti isi hatinya. Dan semuanya dari itu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Itu adalah berkat yang tidak bisa kita dapatkan dari tempat lain, dari orang lain selain di dalam Tuhan. Ya, selain kita jaga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Ya, teman-teman ya. Oke, Kak Chan ajak semua teman-teman bisa tutup Alkitabnya. Teman-teman bisa ambil posisi yang terbaik. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu ini sambil teman-teman ambil waktu untuk merenung. Jika ada dosa yang selama ini dilakukan dan masih disembunyikan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan orang tua rohani dan di hadapan orang tua dan pemimpin rohani, hari ini langkah pertama aku itu di hadapan Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak tahu, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan butuh kita mengaku di hadapan Dia dan kita minta ampun, bertobat. Ya, ambil waktu ini kita selidiki hati kita minta Tuhan, selidiki hatiku jika ada yang salah. Saya minta ampun ya Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kaulah
akanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita ulangi dari awal. Teman-teman bisa lebih sungguh-sungguh lagi. Ambil waktu ini, pakai waktu ini datang ke hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. sekali lagi katakan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan darah-Mu atas penebusan-Mu di atas kayu salib. tebus Engkau melayakkan kami menghampiri-Mu. Engkau menguduskan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
Tuhan datanglah dengan hati yang terbuka. Terbukalah di hadapannya. Dia tidak pernah membuangmu. Dia tidak pernah membuang kita. Justru ketika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Tetap setia dengan kita. Dan Dia mengampuni dosa kita. Semuanya teman-teman bisa taruh tangannya di dada. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, kami menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah melayakan kami. Kami tahu kami semuanya adalah orang-orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, kami punya Tuhan yang begitu besar kasih-Nya. Siapa kami sehingga Engkau melayakan kami untuk menghampiri-Mu? Siapa kami ya Tuhan sehingga Engkau rela turun dari surga ke dalam dunia, mati untuk kami semuanya ya Tuhan. Siapa kami ya Tuhan? Apapun yang telah Engkau lakukan, kami tidak bisa membalasnya. Tapi satu yang kami mau persembahkan, yaitu hidup kudus di hadapan-Mu. Kami mau hidup dalam pertobatan kami setiap hari. Tuhan, bantu kami ketika kami jatuh dalam dosa. Allah Roh Kudus sadarkan setiap kami, buat hati kami gelisah dan tidak tinggal nyaman di dalam dosa. Tuhan, sekali lagi kami membawa hidup dan hati kami. Apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami semuanya. Kuduskan kami, layakan kami kembali ya Tuhan, sehingga hidup kami dipakai untuk tujuan yang mulia, untuk bisa memberkati orang lain, membawa kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Mari teman-teman, semuanya kita angkat tangan kita akan terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap langkah kalian akan dijaga dan dituntun oleh Tuhan. Dengarkan, kalian adalah generasi yang diberkati, kalian adalah generasi yang diurapi, dan kalian adalah generasi anak panah yang dipakai Tuhan dahsyat untuk membawa kemuliaan nama Tuhan dimanapun kalian berada. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.